Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lanjut membahas materi relasi dan fungsi matematika kelas 8. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu kamu diharapkan nanti setelah belajar ini mampu mendeskripsikan pengertian relasi daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Lalu mampu menyatakan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan diagram kartesius ya. Oke, langsung saja kita ke relasi. Nah, sebelum kita bahas pengertian relasi, perhatikan contoh berikut ya. Nah, jadi ada situasi seperti ini. Pada suatu kelas 8 SMP A, ya, ada yang namanya siswanya Angel. Nah, ini menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Shirley menyukai pelajaran bahasa Inggris. Jessica menyukai pelajaran PJOK. Enric pelajaran IPA. Michelle dan Lolita menyukai pelajaran matematika. Euro menyukai pelajaran PKN. Dan Tio menyukai pelajaran IPS. Nah, ada itu nama-nama siswa di kelas 8 ya. Nah, lalu dari kisah ini bisa kita buat dua himpunan. Yang pertama himpunan K, kita sebutkan aja K ya. Nah, himpunan K ini adalah nama siswa kelas 8 SMP tadi, yaitu ada si Angel, Enric sampai dengan Euro. Lalu kita buat lagi himpunan yang kedua, yaitu himpunan L, kita buat namanya. Nah, himpunan L ini adalah himpunan mata pelajarannya tadi. Sudah? Nah, kedua himpunan ini kita lihat, sudah. Nah, apa sih yang menjadi kaitannya himpunan K dan L? Iya, himpunan K dengan himpunan L memiliki hubungan. Hubungan yang bagaimana? Yaitu menyukai atau gemar. Nah, seperti tadi ya, di anggota himpunan K, si Angel menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu ya, ada hubungan antara himpunan K dengan himpunan L. Jadi dapat kita simpulkan bahwa relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Nah, seperti tadi ya, ini aturannya yang menghubungkan anggota dari himpunan ini ke himpunan L ini. Yaitu apa tadi aturannya? Yaitu menyukai atau menggemari mata pelajaran. Itu ya, relasi. Nah, dalam relasi bagaimana sih menyatakannya atau menyajikannya? Nah, yang pertama ada yang namanya pasangan berurutan. Nah, tadi seperti ini ya. Kita ambil contoh yang sebelumnya ya. Ada himpunan K dan himpunan L. Anggotanya tetap. Sudah. Nah, menyajikan relasi ini, kedua himpunan ini dapat dengan pasangan berurutan. Yaitu seperti ini. Seperti inilah bentuknya, himpunan pasangan berurutan. Pasang-pasangkan seperti tadi. Angel menyukai bahasa Indonesia, berarti diawali dengan buka kurung kurawal, lalu buka kurung Angel, bahasa Indonesia, koma lagi, buka kurung Enric tadi menyukai apa? Yaitu pelajaran IPA tadi ya, kalau kamu baca. Nah, begitu sampai si Euro ya dengan pasangannya PKN. Ini untuk membuat himpunan pasangan berurutan ya. Ini dia, menyajikan relasi dengan pasangan berurutan. Lalu dengan diagram panah. Nah, namanya kalau diagram panah berarti ini seperti ini bentuknya. Ya, tadi Miss copy contoh yang sebelumnya, Miss ambil yang pasangan berurutannya biar lebih gampang kita cocokkan diagram panahnya. Nah, ya tadi nih, Angel dengan bahasa Indonesia pasangannya. Berarti kamu buat seperti ini. Nah, pertama kamu buat dulu himpunan pertama ya di sini, yaitu himpunan nama siswa tadi, lalu himpunan kedua himpunan mata pelajaran. Sudah? Nah, kamu cocokkanlah Angel dengan bahasa Indonesia, Enric dengan IPA. Kamu pasang-pasangkan dengan menggunakan diagram panah. Nah, sudah? Nah, dalam situasi ini, nah himpunan inilah yang dikatakan daerah asal atau domain namanya ya. Nah, ini namanya daerah asal atau domain. Sedangkan ini dikatakan daerah kawan atau kodomain dan bisa disebut daerah hasilnya atau range ya. Oke. Nah, ini bisa dikatakan daerah kawan atau daerah hasil. Tapi nggak semua relasi sama daerah kawan sama daerah hasilnya ya. Ada dia saat yang berbeda. Tapi kebetulan permasalahan ini sama. Jadi untuk yang ini
dikatakan daerah kawan dan daerah hasil ya. Oke. Nah, lalu yang ketiga dengan diagram Kartesius. Nah, Miss copy lagi tadi contoh yang tadi ya. Nih, pasangan berurutan biar lebih gampang. Nah, kamu buat seperti biasa diagram Kartesius ya, sumbu mendatar dan vertikal. Nah, kalau di sini Miss buat himpunan yang pertama tadi, nama siswa tadi yang mendatar horizontal ya. Lalu himpunan yang kedua mata pelajaran tadi yang vertikal. Jadi Miss cocokkan. Tadi sesuai urutan ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PJOK, IPS ya, sampai PKN. Namanya juga diurutkan. Sudah? Nah, tadi Angel dengan bahasa Indonesia pilihannya kan. Berarti bahasa Indonesia di sini, berarti Angel di sini, berarti di sinilah titiknya. Lalu si Enrik ini sengaja Miss zigzagkan ya, biar lebih muat tulisannya. Enrik tadi suka IPA, berarti Enrik di sini daerahnya. IPA di mana? Ya, di sini. Nah, disinilah titik bertemunya. Seperti pelajaran koordinat Kartesius kemarin ya. Nah, seperti ini ya. Inilah menyajikan relasi dengan diagram Kartesius. Nah, dapat kita lihat ya. Oh, ini Michelle. Di titik mana dia? Oh, Michelle suka pelajaran matematika. Oh, Shirley suka pelajaran bahasa Inggris. Euro suka pelajaran PKN. Nah, bisa kita lihat dari diagram tersebut ya. Oke, sekarang contoh. Daerah asal dari sebuah relasi adalah A. Ini dikasih daerah asalnya 1, 2, 3, 4, 5. Maaf ya, ini tanda koma bukan titik sebenarnya. Sudah? Lalu jika relasinya, berarti nama relasinya, hubungannya, apa sih hubungannya? Adalah akar dari, nah akar dari relasinya ya. Tentukan daerah hasilnya. Kemudian nyatakan relasi ini dalam himpunan pasangan berurutan dan diagram panah. Oke, tadi katanya nama relasinya akar dari. Terus daerah asalnya ini, berarti 1. 1 itu akar dari berapa sih? Berarti kita cari sendiri. Ya, 1 itu akar dari 1, ya kan? 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1, ya kan? Akar dari 1. Lalu 2 itu akar dari berapa? Akar dari 4, ya kan? 2 akar dari 4, lalu 3 akar dari 9. 4 akar dari 16, 5 akar dari 25, ya. Nah, jadi dapatlah dia. Nah, dapatlah dia. Sudah sekarang kita pasangkan dengan pasangan berurutan. Berarti 1,1, 2,4, 3,9, 4,16, 5,25. Ini pasangan berurutan. Lalu ke diagram panah. Miss lupa buat di sini, harusnya kita buat sini A, himpunan A di sini ya. Lalu di sini kita buat entah himpunan apa namanya, himpunan B terserah lah. Nah, Nah, tadi katanya nih himpunan daerah asal ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang 1, 4, 9, 16, 25 ini adalah daerah hasilnya sekaligus daerah kawannya. Ya, ini dia ya. Nah, oke. Ini kebetulan contoh daerah kawan sama daerah hasilnya sama. Ya, ada contoh lain yang beda dia ketiga-tiganya. Seperti contoh ini. Perhatikan diagram panah berikut dan tentukanlah daerah hasilnya. Nah, lihat. Untuk yang A, kita lihat relasinya apa? Hubungan dari kedua himpunan ini apa sih? Yaitu lebih dari. Nah, lihat. Ini kalau kita tahu ini daerah asal atau domain. Ini daerah kawan atau kodomain. Sudah, ini anggotanya sudah. Nah, relasinya ada lebih dari. Nah, 2 itu lebih dari 1, benar ya. 3 itu lebih dari 1 dan 2. Nggak mungkin 3 lebih dari 4 ya. Lalu 4 itu lebih dari 1 dan 2 saja. Nah, itu hubungannya sudah. Nah, nih. Jadi dari setiap himpunan ini sudah dikasih tahu. P dan P ini, P di sini, P di sini, P di sini adalah daerah asal atau domain. Q di sini, Q di sini, Q di sini itu daerah kawan atau kodomain. Nah, sekarang daerah hasilnya beda-beda. Tergantung apa yang diminta soal yang diminta relasinya. Kebetulan di sini relasinya lebih dari. Berarti yang terpilih hanya 1 dan 2. Maka daerah hasilnya hanya 1 dan 2 saja. Lalu yang B relasinya kurang dari. Nah, 2 itu kurang dari 4 dan 6 saja. 3 itu kurang dari 4 dan 6 saja. Nggak mungkin 3 kurang dari 2 ya kan? 4 itu kurang dari 6 saja. Nah, tadi sudah dapat. Udah jelasin P dan Q ini sama-sama. P ini daerah asal, ini daerah kawan. Nah, sekarang kita hanya mencari daerah hasil range-nya. Yang mana yang terpilih sesuai dengan soal relasinya, yaitu 4 dan 6. Ya kan? Di B. Nah, lalu yang kalau di C, yang mana daerah hasilnya, yang mana yang terpilih? Yaitu 2, 4, dan 6. Itu dia ya, daerah hasilnya. Oke, beda kan? Asal daerah kawan sama daerah hasil, beda kan? Tidak seperti contoh sebelumnya.
Oke, bisa membedakannya? Oke, cukup sekian.